Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 8D akan menerangkan jaringan komputer dan internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Secara umum, jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua jenis. 1. Jaringan lokal, 2. Jaringan internet. Pengertian jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas. Pengertian jaringan internet. Apa itu jaringan internet? Internet atau Interconnected Network merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia. Lebih jelasnya, internet memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi dengan berbagai pihak kapanpun dan dimanapun. Layanan-layanan di internet. 1. Email, 2. Chat, 3. Milis, 4. Usenet, News, 5. World Wide Web, 6. Gopher, 7. Telnet, 8. FTP. Macam-macam ISP, Internet Service Provider. Dial-up Connection ISP. Jenis ISP yang pertama ini menyuplai akses internet melalui jaringan telepon dan modern. 2. Kabel ISP. 3. DSL atau Digital Subscriber Line ISP. 4. Wireless ISP, Fiber ISP. 6. Satelit ISP. 2. Komponen utama dalam sebuah jaringan. 1. Node. Node adalah titik atau perangkat yang terdapat menghasilkan input data atau menerima data atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan komputer. Contoh node pada jaringan komputer adalah 1. Perangkat PC personal komputer adalah setiap komputer pribadi yang terhubung ke jaringan seperti laptop atau desktop dianggap sebagai mode dalam jaringan. 2. Komponen server adalah komponen yang menyediakan layanan dan sumber daya kepada perangkat lain dalam jaringan. Misal server file menyimpan dan membagikan file kepada klien. Server web menyajikan halaman web kepada pengguna. Server basis data menyimpan dan mengelola data. 3. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan mengatur pengiriman data antara mereka. Setiap switch dalam jaringan dianggap sebagai mode yang menghubungkan dan memastikan komunikasi antara perangkat lainnya. 4. Router adalah perangkat yang mengarah paket data antara jaringan yang berbeda. Mereka berfungsi ke jaringan lainnya. Setiap router dianggap sebagai node dalam jaringan. 5. Printer adalah perangkat yang terhubung langsung ke jaringan dan dapat diakses oleh komputer lain dalam jaringan, juga dianggap sebagai mode. Mereka memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen secara langsung melalui jaringan. 6. Perangkat IoT, Internet of Things, seperti kamera, keamanan, sensor pintar atau perangkat cerdas lainnya yang terhubung ke jaringan juga dapat dianggap sebagai node dalam jaringan komputer. Mereka berpartisipasi dalam pertukaran data dan komunikasi dengan perangkat lainnya dalam jaringan. 2. Link. Link adalah jalur transmisi atau informasi antara node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dan
node yang lain. Dalam sebuah jaringan, istilah lingkaran juga disebut sebagai edge. Sebagai ilustrasi, gambar berikut menunjukkan gambar abstrak sebuah jaringan komputer dalam bentuk node dan edge. Hal-hal yang mempengaruhi kekuatan sinyal HP. 1. Jarak BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan menerima ponsel sangat menentukan kualitas. Makin dekat akan makin kuat. Sebaliknya, jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauh, sinyal akan makin lemah. 2. Material bangunan. Baja dan sebagiannya besar bahan bangunan lainnya dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah atau bersemen, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyal melemah. 3. Halangan. Meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan mempengaruhi sinyal pada ponsel. Jika kalian berada di sebuah ruangan yang di dalam adanya penghalang berupa tembok besi, bangunan sinyal akan lemah. Coba kalian bandingkan sinyal ponsel ketika kalian berada di ruang dan di luar ruangan. Meskipun berada pada jarak yang sama, kekuatan sinyal akan terasa berbeda. 4. Cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer, jadi saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut. 5. Penggunaan lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersama. Oleh sebab itu, jika ada sebuah area BTS, ada banyak ponsel yang terhubung dalam BTS tersebut, kekuatan sinyalnya akan menurun. Internet positif. Internet positif ialah istilah yang biasanya digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatas akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Internet positif sendiri mulai digalakkan sejak 17 Juli 2014 yang sangat diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sekian dari kelompok 3, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.